Like every day, come at you from both sides like lesbian three ways. What up? You can't see me. Kalau gue bilang nama John Cena, yang kepikiran pasti satu, you can see me. Tapi pertanyaannya, apa benar karir John Cena semulus otot dadanya? Hari ini kita akan bahas perjalanan John Cena dari nol, dari hampir dipecat WWE, sampai menjadi salah satu superstar yang paling terkenal dalam sejarah, sampai akhirnya pensiun. Baiklah para penanda, selamat datang di episode John Cena. John Cena lahir 13 April 1977 di Massachusetts, Amerika Serikat. Dia adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Jadi dia dari kecil udah terbiasa hidup keras. Tapi bukan keras mental doang, tapi juga rebutan kamar. Dari kecil, Cena bukan anak manja. Dia suka olahraga, terutama angkat beban dan American football. Waktu kuliah di Springfield College, John Cena ini bukan pemain gulat, tapi pemain American football. Bahkan dia sempat pakai nomor punggung 54, yang nanti jadi simbol penting di karirnya. Setelah lulus, hidup Cena nggak langsung jadi superstar. Dia pindah ke California buat ngejar mimpinya menjadi seorang binaragawan. Dan juga sempat kerja di gym sampai jadi supir limosin. Bayangin, orang yang sekarang gajinya jutaan dolar, dulunya itu sempat jadi supir limosin. John Cena mulai masuk dunia gulat profesional sekitar tahun 1999. Pas gue baru lahir tuh. Dia bergabung ke Ohio Valley Wrestling atau OVW. Gaya gulatnya ya standar, bahkan karakternya itu nggak kuat. Bisa dibilang ya B aja lah si John Cena ini. Tapi tahun 2002, akhirnya John Cena debut di WWE. Lawan pertamanya adalah Kurt Angle. Dan walaupun kalah kala itu, tapi John Cena ini membuat para penonton terkejut karena karismanya dan juga keberaniannya. Nah, tapi masalahnya setelah itu karirnya mandek, gak punya gimmick, gak punya karakter kuat, bahkan hampir dipecat sama WWE. Nah, ini bagian yang paling penting. Nah, suatu hari jadi kawan kita si John Cena ini freestyle di belakang panggung. Freestyle rap ya. Bukan di TV, bukan di ring, cuma iseng-iseng aja. Tapi orang-orang WWE itu langsung mikir, ini kayaknya bisa deh dijadiin karakter. Nah, dari situ lahirlah karakter legendaris, Doctor of Thuganomics. Nah, sejak saat itu, outfit John Cena jadi paling terkenal. John Cena masuk pakai topi, pakai jersey basket, pakai celana jeans yang longgar, nge-rap gitu sambil ngejek lawan sebelum pertandingan. Dan ya, kenyataannya langsung boom. Para penonton langsung suka sama karakter John Cena. Ini adalah hal yang menyelamatkan karirnya John Cena. Kalau karakter ini nggak lahir, besar kemungkinan bahwa si kawan kita John Cena ini nggak akan jadi superstar di WWE. Nah, tahun 2005, John Cena baru menang WWE Championship. Dan sejak saat itulah, dia berubah dari pegulat mediocre menjadi superstar di WWE. Bahkan sampai hampir 10 tahun, John Cena ini jadi tokoh utama ya di WWE. Nah, masalahnya tentu aja pro kontra. Ada yang suka, ada yang enggak. Ya, biasalah, orang keren mah pasti ada aja yang suka dan yang enggak. Tapi justru itu kekuatannya. John Cena bikin reaksi. Dan WWE ya butuh itu. WWE butuh kontroversial itu. Dan kita nggak bisa bohong, ada era di mana John Cena itu disebut sebagai Super Cena. Kenapa? Ya karena ia jarang kalah, selalu bangkit dan selalu menang di momen-momen penting. Banyak juga fans yang kesel karena John Cena ini dibilang anak emasnya WWE, karena skenarionya dibikin menang terus. Tapi dibalik itu semua, faktanya John Cena adalah pekerja paling disiplin di WWE. Kenapa? Karena cedera tetap tampil, jadwal padat tetap datang, media tentu aja dia yang maju. Beberapa rival terbaik John Cena adalah Edge, Randy Orton, CM Punk, The Rock. Terutama lawan The Rock di WrestleMania nih. Itu bukan cuma sekedar match, tapi juga perang ego di antara superstar WWE. Dan walaupun Cena sempat kalah, akhirnya dia membuktikan diri. Bahkan dia bukan cuma anak emas WWE. Dan satu hal yang sering orang lupain, John Cena adalah pemegang rekor make-a-wish terbanyak, 650 plus permintaan. Jarang pamer dan juga jarang drama. Di balik persona superhero ring, John Cena adalah orang yang sangat rendah hati. Dan itulah alasan kenapa WWE terus percaya sama dia. Minum dulu. Pelan-pelan John Cena mulai mengurangi jadwal gulatnya. Bukan karena malas, tapi karena Hollywood memanggil. Awalnya film-filmnya si kawan kita John Cena ini ya biasa-biasa aja, tapi lama-lama dia nemu tempatnya di film action komedi. Sampai akhirnya dia main di Fast and Furious, The Suicide Squad, dan dia jadi pemeran utama di Peacemaker. Dia jadi hero. Nah, dan orang-orang juga mulai sadar, oh John Cena ini ternyata bukan cuma mahir gulat, dia juga adalah seorang aktor yang hebat.
Akhirnya kita sampai ke pertarungan terakhir sang superstar, melawan Gunther. Pertarungan yang dibuka dengan sangat epik dan dibalut dengan parallel yang sangat indah untuk seorang superstar. Walaupun ya di pertandingan terakhirnya John Cena tap out dari submission Gunther ya, tapi itu semua nggak mengurangi kelejendannya sebagai seorang superstar WWE. Justru itu menandakan di usianya yang tak lagi muda, John Cena tetap bertarung dengan sangat epik dan memberikan perlawanan yang kuat. Respect legend. John Cena adalah bukti bahwa gagal itu bagian dari proses. Hampir dipecat bukan akhir dari cerita. Dan ternyata karakter penting itu bisa menyelamatkan karir. Dari sopir limosin, hampir dipecat, sampai jadi ikon WWE dan juga superstar Hollywood. Dan sampai saat ini satu hal yang masih berlaku. You can see me, but you will never forget me. Nah, kalau menurut kalian momen terbaik John Cena itu yang mana? Tulis di kolom komen ya. Dan ya, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau teman-teman suka, boleh bantu share, like ya. Dan teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen, jujur gue terima kasih banget. Dan semoga kalau suatu saat channel ini besar, gue gak akan pernah lupa kebaikan kalian semua ya. Tolong bantu subscribe.